Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada yang saya hormati, mudah-mudahan saya dan Anda sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala beri umur yang panjang. Kemudian Allah beri kita semua kesehatan badan, dijauhkan dari segala penyakit dan bala, diberi rezeki yang melimpah ruah dan berkah dan dengan cara yang mudah. Bagi saudaraku yang lagi sakit, mudah-mudahan diberi oleh Allah kesembuhan secepatnya. Saudara kami yang punya hutang, mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Yang sedih, semoga Allah beri kebahagiaan. Yang mencari kerja atau pekerjaan, semoga cepat dapat pekerjaan. Yang ingin mencari jodoh, mudah-mudahan segera Allah temukan jodohnya yang baik agamanya dan yang baik ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita hari ini saya akan mengangkat suatu persoalan. Urainya diberi judul tindakan apa yang semestinya ketika melihat kemungkaran. Saudaraku, dunia ini diisi dengan baik dan buruk. Dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, akan ada kebaikan dan keburukan. Ya, antara yang hak dan yang batil akan terus berjalan. Hak, batil, benar, salah, terpuji, tercela, halal, haram. Ini akan mengisi dan mewarnai kehidupan manusia. Walaupun demikian, ya, dunia akan terus ada hak batil. Agama kita tetap menyuruh kepada umatnya, ketika kita melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapan kita, kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita perhatikan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Wadzalika adhaful iman. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Saya ulang lagi artinya, arti hadis.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dalam kitab At-Targhib. Saudaraku, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka cegahlah. Jika tidak, maka yakinilah dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Maka dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab tersebut. Hadis lain juga ada yang meriwayatkan, barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati merasa benci, nggak setuju dengan itu, ia pasti seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat ini. Tidak ada lagi derajat yang lebih lemah, lebih rendah, melebihi derajat yang membenci dalam hati. Hati membenci kemungkaran, ini merupakan selemah-lemah iman. Masih banyak hadis Nabi yang menyebutkan tentang hal ini. Maka sekarang mari kita lihat sama-sama dalam diri kita. Apa yang terjadi di depan kita? Berapa banyak di antara kita yang telah melaksanakan hadis tersebut? Berapa banyak kemungkaran yang telah kita saksikan di hadapan kita? Lalu kita mengubahnya dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Dan berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran. Padahal membenci dalam hati, membenci kemungkaran dalam hati itu termasuk selemah-lemah iman. Paling tidak, hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran. Dan ada kesedihan dalam hati ketika melihatnya. Jadi hati harus sedih melihat kemungkaran tersebut. Akhirnya marilah kita berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan terhadapnya. Inilah 3 macam sikap orang Islam ketika melihat di hadapan ada kemungkaran. Sikap yang paling hebat merubah langsung dengan power, dengan tangan, hentikan segala macam kemungkaran. Ini enggak mampu, cegah dengan lisan. Mar'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, falyughayyiru biyadih, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati', bila tidak sanggup mengubah dengan power dengan kekuatan tangan, fa bilisanihi, cegahlah dengan lisan. Artinya nasihat yang baik, nasihat yang santun. Fa illam yastati' fa biqalbih,
Bila nggak sanggup untuk menasehati, maka cara mencegahnya seminimal-minimalnya mencegah dalam hati. Hati harus meyakini bahwa itu adalah kemungkaran. Dan hati harus merasa sedih karena nggak sanggup untuk mencegah dengan tangan, nggak sanggup untuk mencegah dengan lisan. Hatinya harus mengingkari. Jangan sampai setuju dengan kemungkaran itu. Jangan sampai cuek, masa bodoh. Yang penting aku tidak melakukannya. Yang penting anakku tidak melakukannya. Yang penting kerabatku tidak seperti itu. Jangan seperti itu sikapnya. Jadi sikap yang paling rendah sebagai orang beriman, ketika melihat kemungkaran, hati merasa tidak suka. Hati merasa sedih. Ya Allah, saya nggak sanggup ya Allah menghentikan perbuatan mungkar itu. Ya Allah, saya pun nggak sanggup untuk menasehati dengan lisan saya. Tapi ya Allah, hatiku sangat tidak suka dengan perbuatan itu. Ini penting, ya, sikap kita harus ditunjukkan seperti itu. Jangan sampai kita masa bodoh, tidak tahu menau dengan keadaan di sekitar kita. Dalam video terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu pada prinsipnya mengundang amarahnya Allah, mengundang azab Allah. Kalau Allah sudah turunkan musibah, bencana untuk mengazab para pendosa, maka yang soleh pun akan terkena dampak azab tersebut. Ini penting, saling ingat mengingatkan, saling wasiat tentang kebaikan, saling ajak mengajak tentang kebaikan. Dan kata ulama, kemungkaran yang paling besar itu adalah orang Islam meninggalkan sholat fardu. Memang banyak macam-macam dosa, banyak sekali. Zina itu dosa besar, membunuh itu dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua dosa besar. Banyak sekali macam-macam dosa besar. Tapi dosa besar tersebut di atas tidak ada Nabi kita memberi stempel, ya, vonis orang membunuh sebagai peroboh agama. Tidak ada. Orang berjudi, orang durhaka kepada orang tua dikatakan sebagai peroboh agama. Tapi ketika orang Islam tidak sholat, maka Nabi mengvonis, mengatakan dia sebagai penghancur agama. Hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, itu artinya dia telah mengokohkan, menguatkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, dia sebagai peroboh agama, penghancur agama. Orang tidak salat fardu 5 kali. Saudaraku yang mulia, mari kita lakukan tindakan nyata. Mari kita berusaha belajar untuk peduli kepada orang lain. Ya, kalau di sekitar kita, minimal di lingkup
keluarga kita ada yang masih belum sholat 5 waktu, ayo kita tegur dengan santun. Kita nasihati supaya semua anggota kerabat kita tidak ada yang melengah-lengahkan sholat. Usahakan semua ahli rumah kita menjadi orang yang menjaga ibadah, yang memperhatikan ibadah. Itu barangkali materi kita hari ini, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ilmu agama kita, yang pada akhirnya bisa mendorong diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas dalam beragama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.